My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihi. Shalom saudara. Ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelat-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelat-belit. Ayo jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur berbelat-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. Tiganya Tuhan, iya. Berarti ada tiga, iya. Dan tiga-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad rob nggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no. Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Aduh. Muhammad rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam, ya. Berarti rob ya? Kalau artinya pemimpin Oke, umat rob. Islam. Oke, rob. Allah rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Rabbul Alamin. Oke, rob. Oke, rob. Berarti berapa di sini rob di sini? Ada berapa rob di sini? Rob dalam konteks Aduh, udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Oke, Golian, saya mau tanya sama kamu. Apakah Muhammad itu rob atau tidak? Rob dalam pengertian apa? Silahkan. Rob atau tidak? Nih nggak mau jawab kan? Makanya saya bilang orang Islam nggak tahu. Rob dalam pengertian apa? Tidak ada pengertian rob selain daripada pengertian rob di dalam bahasa Arab. Oke, Rob menurutmu secara bahasa apa? Bisa pemilik, pengatur, pemimpin, tuan, Tuhan, semuanya benar. Oke, kalau Rob diartikan sebagai pemimpin umat Islam pada kala itu, Nabi Muhammad adalah pemimpin. Kita sebut Oke, berarti Muhammad rob ya? Berarti Muhammad rob ya? Oh, jangan simpulkan. Nah, kan bingung inilah. Ini makanya saya bilang. Adalah pemimpin, Nabi Muhammad pemimpin kami. Oke, dia rob berarti. Dia rob atau tidak? Sebagai pencipta alam. Saya nggak bilang dia pencipta alam. Saya tidak pernah mengatakan Muhammad pencipta alam. Jangankan mencipta alam, menciptakan laler Muhammad nggak bisa. Sekarang begini, berarti Muhammad itu rob atau tidak? Oke, dengerin jawabanku. Ketika Rob itu dinisbatkan, Iya kan, betapa berbelit-belitnya. Saya tanya sedikit saja. Saya sedikit saja. Muhammad di dalam kaidah bahasa Arab, dia sebagai rob atau tidak? Oke, jadi ketika mempelajari bahasa Arab satu kata itu mengandung banyak makna. Lihat, udah kalian lihat betapa berbelit-belitnya dia jawabannya? Sekarang saya tanya, pemilik itu bahasa, ketika Allah disebut sebagai pemilik semesta alam, berarti dia rob semesta alam nggak? Rabbul Alamin Allah Ta'ala. Oke, Rabbul Alamin itu artinya pemilik semesta alam, betul nggak? Oke, Rabbul Alamin penguasa semesta alam Allah Ta'ala. Oke, kalau pemilik semesta alam artinya rob semesta alam nggak? Rob semesta alam Allah, betul. Bukan, kalau pemilik semesta alam berarti dia rob semesta alam nggak? Kalau pemilik semesta alam, betul. Oke, sekarang saya tunjukkan hadisnya bahwa Muhammad adalah rob semesta alam, pemilik semesta alam. Ya. Oke, lihat ini. Ini hadisnya panjang ya. Panjang sekali ini. Sahih Muslim 3311. Nah, di penutupnya Muslim, aku cross check berapa? Nih. Nanti Sahih kamu cross check berapa? karena waktunya nggak sempat Goldian. Ini hadisnya. Iya nggak apa-apa. Sahih Muslim 3311. Oke, 3311. Apa di bawahnya ini? Perhatikan. Nih ya, perhatikan yang bawah sekali. Lihat ya. Barang siapa masih memiliki harta di antara kalian, hendaknya dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini, perhatikan. Siapa pemilik bumi ini? Coba Goldian baca ini.
Allah dan para rasulnya. mana dan rasulnya? Oke, Goldian terus ini. masalahnya apa? Edis? Berarti siapakah pemilik bumi ini? Rob dari alam semesta ini siapa? Oke, kita merujuk ke Arabiknya. Edis, coba ke Arabiknya. Oke, nanti kamu baca di sini ya, di bagian bawahnya ini. Udah paham. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman, Muhammad ini adalah pemilik semesta alam dan Allah, mereka berbagi kekuasaan. Muhammad dan Allah sama-sama pemilik semesta alam. Jadi aduh Goldian. Pemilik semesta alam. Oke, jadi intinya sudah kamu akui ya bahwa Kapan saya mengakui? loh, Bahasa jadi Arab. jadi hadis itu bohong. Enggak, bahasa Arabnya cek coba dibaca. Arabiknya. Coba cek Arabiknya. Nanti kesempatan kamu itu, nanti kesempatan Nggak kamu. bisa. Enggak, ini kan ada 5 menit 5 menit. 5 menit mendekati. Begini, di waktu saya kamu nggak boleh melawan karena ini Ya, waktu saya. silakan. Nanti saya sediakan waktu buat Oh, kamu paham, untuk paham. mendikte saya mencecar saya. Baik. Intinya Goldian, ketika orang Islam ditanya siapa Robnya, memang berbelit, berputar-putar. Ada. Oke, kamu akui nggak Muhammad sebagai Rob? Kalau dia Nah, kan berputar. Ya. Enggak, ini kayak model Nandar. Sebentar, kayak saya diskusi dengan Nandar nih. Kamu akui saja Muhammad itu Rob atau tidak? Jawab singkat. Rob atau Kalau tidak? sebagai pemimpin umat muslim ya. Enggak, jawab singkat. Muhammad itu Rob atau bukan? Rob dalam artian pemimpin umat muslim ya. Oke, jadi Muhammad Rob ya. Dalam artian pemimpin umat muslim. Oke, Jangan Muhammad dipotong. adalah Rob. Allah juga Rob, Dalam betul. artian pemimpin umat Sebentar, muslim. Allah juga Rob, betul. Allah Rabbul Alamin. Oke, berarti ada berapa Rob kalian? Kalau Nah, merujuk kan kepada- nggak bisa tambah-tambahan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Udahlah, sebenarnya udah gampang kok. Pertanyaan yang kalian tanyakan kepada kami itu akan balik kepada kalian dan kalian akan kalah. Waktu habis. Edi. Silakan. Waktu habis. Goldian, itu tolong Edi tolong dibantu itu tunjukkan lagi hadis yang tadi karena dalam bahasa Arabnya bukan Rob, itu a'lamu itu. Coba ditunjukkan. Oke. Ya, oke. Edi tunjukkan dulu hadis yang tadi, nanti Goldian baca itu bukan Rob itu. Dalam bahasa Oke, Arabnya itu tunjukkan a'lamu lagi, coba. Dis. Iya, Ditunjukkan. udah cross check kok. Silakan. Ya, Silakan. teman-teman di situ dikatakan wa illa fa'lamu, nggak ada dikatakan Rob. Oke. Sekarang aku mau interogasi Edis. Biarlah Takiyah Filipi 1 ayat 18 Edis menjadi saksi bagi kita semua. Edis, Silakan. berbicara tentang konsep ketuhanan, ada berapa Allahmu yang kamu percaya? Bapak di surga. Yesus Allah juga. Iya. Terus Roh Kudus juga Allah. Iya, yang daripada Ada Bapak di berapa surga. Ada berapa? Satu Allah menyatakan diri dengan 3 cara sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus yang 3 Allah cara, berasal 3 dari cara, Bapa, 3 pribadi. Roh Kudus yang Allah Oke, berasal dari Dis, Bapa Dis, juga. Udah, bentar. Ini sesi interogasi. Dia menyatakan sebagai 3 pribadi atau 3 cara penjelasan. Ya 3 pribadi. Oh, ada 3 pribadi Allah, betul. Oke, jadi Bukan 3 Allah pribadi, ada 3 cara menyatakan dirinya. 3 cara menyatakan Allah. Ya. Berarti Allahnya Edis ada 1, Bapa di siapa surga. yang Allah? Yesus Bapa Allah, di surga. Bapa di surga. Sebentar nih, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tapi mereka Oke, berasal udah, daripada udah. Bapa di surga. Tahu. Teman-teman, ini kan di-record. Ya jelas kabarkan. Edis mengaku ada 3 Allahnya. Ada Bapa di sorga, ada Yesus, dan ada Roh Kudus. Ya. berbeda Dan nih. Yesus dan Roh Kudus berasal daripada Bapa di surga. Bahkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sudah tangkap belum poinnya bahwa Yesus Oh, ya dan udah, Roh udah, Kudus udah, berasal ini dari sesiku. Bapa di surga? Sesiku. Yesus yang sebagai Allah juga itu pernah nggak lebih rendah daripada malaikat? Ya. Oh pernah. Allahmu lebih rendah dari malaikat pernah. Ya, dikatakan di situ. Yang Oke, untuk berarti yang Allahnya untuk pernah dalam lebih waktu rendah sekejap, daripada yang Oke, untuk udah, dalam waktu dia. sekejap seperti itu. Oke, jadi teman-teman, Allahnya Edis pernah dibuat lebih rendah daripada malaikat. Kalau itu merujuk Hakikatnya kepada Allah Yesus, maha ya. tinggi nggak? Kalau itu merujuk kepada Yesus, iya. Oke, hakikatnya Allah maha tinggi nggak? Bapa di surga, ya. Oke, Yesus maha tinggi juga nggak? Ya. Oh, Yesus maha tinggi juga. Berarti Yusuf sepakat atas dasar kemahatinggiannya Yesus yang maha tinggi itu pernah lebih rendah dari malaikat, betul? Iya. Yang Dimana untuk kemahatinggian yang untuk Allah itu? beberapa yang Oke, untuk dalam untuk sekejap beberapa dibuat saat, lebih dimana rendah daripada kemahatinggiannya malaikat. itu? Oke, ketika beberapa saat di mana kemahatinggiannya itu?
Apa pengertian maha tinggi memang? Oke, maha tinggi itu pasti lebih tinggi dari siapapun. Simpelnya gitu. Jadi ketika Yesus di suatu waktu lebih rendah dari malaikat, di mana letak kemahatinggiannya? Bukan seperti itu pengertian maha tinggi. Coba jelaskan singkat, gimana maha tinggi? Pengertian maha tinggi itu dia memiliki kuasa, dia memiliki kemampuan Itu untuk maha melakukan kuasa. Beda sesuatu. lagi sifat maha tinggi sama maha kuasa. Ya, itu Betul pengertian tidak? maha tinggi dalam pengertianmu. Salah 3 kali. Terus, Pengertian maha aku tinggi itu kepada bukan Yesus. berarti dia di atas genteng. Oke, Edi, sudah ganti aku. Yesus ketika hidup mengajarkan ajarannya selama 3,5 tahun, dia as a Jewish people atau enggak? Apa? Dia as a Jewish people enggak? Sebagai orang Yahudi tidak? Iya. Oke, ketika Yesus sebagai orang Yahudi, dia mengajarkan kepada muridnya untuk beribadah kepada siapa? Kepada dirinya sendiri atau kepada hakikat lain? Beribadah itu apa? Beribadah menyembah. Menyembah itu apa? Oke, menyembah itu tunduk dan patuh, Nah. lalu kita mengosongkan diri kepada Sang Pencipta. Tunduk dan Kira-kira patuh. bisa jadi. Nah, kok bisa jadi? Gimana sih? Oke, Kamunya ya, berbelit-belit. Oke, ulangi pertanyaannya. Jadi sepakat, Yesus as a Jewish people itu mengikrarkan peribadahan kepada hakikat lain, betul? Peribadahan itu apa dulu? Oke, Yohanes 4 ayat 22. Apa peribadahan itu? Yohanes 4 ayat 22 buka. Ya kamu lah, waktumu tinggal Oke, dikit kita loh. buktikan. Ketika ada orang Samaria datang, Yesus bilang kami menyembah apa yang kami kenal. Betul. Yang dikenal Yesus sama murid-muridnya siapa saat itu? Bapak di surga. Oke, Bapak di sorga. Berarti Yesus sebagai orang Yahudi mengajarkan untuk menyembah Bapak di sorga, betul? Menyembah dalam pengertian apa? Aku tanya dalam konteks ayat itu, ketika ada perempuan Samaria datang dan tanya Berbakti. kepada Yesus, Yesus menyuruh menyembah kepada Bapak di sorga, betul? Iya, makanya Oke, menyembah. udah, Kalau menyembah dalam anu Islam bagaimana? Udah, jadi Menyembah dalam pengertian Islam itu bagaimana? Imanmu itu jujur. Imanmu jujur. Bayu Kalau dan menyembah Yuda, begini-begini Loh, enggak, karena di dalam pikiran kalian itu menyembah gini-gini. Panasan waktu saja. Enggak kepanasan kok, biasa-biasa aja, gimana? Nanti gue tunjukin Yesus gini-gini, oke. Thank you, Edis. Udah selesai ya? Ya. Ini saya siapa lagi? Ini lari kemana-mana ini bahasannya. Orang bahasannya menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad, ini lari kemana-mana ini. Oh, lari kemana-mana? Gimana? Masih sesuai sama tajuk? Langsung- Fokuslah sama langsung gini tema. aja, tek- Jangan tektokan aja, kemana-mana. tektokan. Oke, giliran saya mendikte ya. Oke, waktu udah jalan. Goldian. Tadi kamu bilang menyembah atau beribadah, kata kamu patuh dan tunduk, betul? Bisa diartikan, menurutmu apa? Nah, kan kamu kok tadi saya tanya. Enggak, menurutmu apa? Oke, sekarang gini. Kalau orang gini. Ini waktu saya, Goldian. Kalau orang taat, patuh, tahluk, tunduk kepada iblis, berarti dia beribadah kepada siapa? Ya Abdul, Beribadah kepada siapa dia berarti? Sang Pencipta, Creator. Jadi kalau orang Kita patuh, nggak gunain taat, efek-efek kandungan gitu. makanya dengerin saya. Ketika orang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada iblis, berarti dia beribadah kepada iblis apa kepada Allah? Ada buktinya nggak orang-orang takluk kepada iblis? Bla, Ini bla, bla. gimana sih nih? Kalau ada orang, Gunain sound efek yang kampungan gitulah, kita diskusi. kalau ada orang patuh, tahluk, tunduk, mengikuti iblis, berarti dia berbakti kepada iblis atau berbakti kepada Dia Allah? berbakti kepada iblis. Oke, berarti dia beribadah kepada iblis. Dia berbakti kepada iblis, betul. Oke, beribadah kepada iblis. Mengabdi kepada iblis. Oke, mengabdi kepada iblis. Sekarang saya tanya, Muslim mengabdi kepada siapa? Kepada Allah apa kepada Muhammad? Pada Allah, Rasulnya, dan orang-orang soleh. Iya, kepada Muhammad juga. Iya, kepada Allah, Rasulnya. dan Ya sudah, kalian menyembah Allah dan Muhammad. Udah, kenapa sih kalian kok nyala-nyalain orang Kristen? Nggak ada kita menyembah Allah dan Nabi Muhammad. Loh, oke, menyembah itu apa? Apa menyembah itu? Menyembah itu ketika kita mengosongkan diri dan berdoa kepada Sang Pencipta. Itu. Oke, berarti kalau nggak berdoa nggak menyembah. Kalau nggak berdoa, nggak menyembah, dalam konteks apa dulu? Kalau kita Wah, pulang pusing di ya belakang, ngomong kamu ini. kita nggak berdoa, kita ya nggak menyembah. Oke, berarti kalau orang tidak akan menuhankan hawa nafsunya selama dia nggak berdoa kepada hawa nafsunya. Bisa jadi. Oh, berarti selama nggak berdoa kepada hawa nafsu, berarti dia tidak menuhankan hawa nafsu itu. Bisa jadi.
Kok bisa jadi Coba sih? jangan circular reasoning, materi yang lain. Udahlah, kamu itu menuhankan Muhammad. Udahlah, kamu muter-muter lagi. Nah, di mana premisku yang Orang menuhankan aja kamu nggak perlu muter-muter kok. Kapan menuhankan itu apa sih? Mentuhankan itu ketika kita mengabdi dan mengosongkan diri kepada Sang Pencipta alam semesta itu. Itu menuhankan Sang Pencipta. Saya tanya menuhankan doang. Mentuhankan, menjadikan esensi lain sebagai pimpinan kita. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad tuh pimpinanmu nggak? Pimpinan umat Islam. Ya udah, berarti kamu menuhankan dia nggak? Nah kan, apalah kamu ini? Gimana sih kamu itu? Makanya kenapa orang Islam nggak sadar-sadar mereka menuhankan Muhammad? Ditanya menuhankan aja muter-muter. Nggak ada. Ya udah, coba sekarang nggak usah kebahas yang lain-lain. Kita bahas dulu menuhankan itu apa. Kita Oke. kita bikin sebuah papan besar. Kita tulis poin-poin apa saja yang harus dipenuhi sehingga itu kita sebut menuhankan. Ayo, kita bikin Boleh. poin besar. Sekarang, ayo. Apa Oke. saja perbuatan sehingga disebut menuhankan? Ayo. Jadi gini, kita definisikan Tuhan dan kita sepakati. Enggak, saya nggak definisikan Tuhan. Tuhan bagi kita beda. Menuhankan. Ayo, apa itu perbuatan menuhankan? Apa aja? Biar kita catat. Kalau beda, diskusi ini nggak bisa lanjut. Ya memang nggak bisa lanjut. Orang Tuhan aja, Tuhanmu sama Tuhan saya beda. Tuhanmu Muhammad, Tuhan saya Yesus gimana? Jadi, Kamu sudah mengakui Goldian bahwa Robmu itu Muhammad. Apalagi? Robku Allah Ta'ala. Tadi katanya Muhammad juga. Kapan aku bilang Nabi Muhammad? Jadi Muhammad bukan Rob. Diartikan sebagai pemimpin. Jadi umat Muhammad Islam. Rob bukan? Iya. Oke. Berarti di hadis 31. Nah kan makanya Muhammad nih Robnya on off. Ini ada saklarnya. Sebentar sebentar on. Sebentar off. Ada. Sebentar on off. Aduh, Goldian. Udahlah, sekarang gini aja. Biar kita nggak debat kusir, debat anak-anak. Kamu kan mahasiswa ini, Goldian. Kita ini sebelum menyimpulkan sesuatu, kita harus bicara dulu definisinya, pengertiannya, dan kita harus sepakat dulu. Baru kita simpulkan sesuatu itu A atau B. Oke. Nah, sekarang ayo kita bicara dulu definisi. Apa itu menuhankan? Yuk, silakan. Oke. Sekarang Silakan. interogasi ya. Oke, Goldian yang dikte. Oke, dimulai, Pak. Edis, aku mau tanya. Tuhan itu bisa diartikan sebagai pemimpin kamu nggak? Ya memang Tuhan itu artinya itu. Tuhan pemimpin. Tuhan Oke. itu pemimpin, sesuatu yang diikuti, sesuatu yang kepadanya kita takluk, sesuatu yang kepadanya kita tunduk, sesuatu yang kepadanya kita mengikuti. Itu definisi Tuhan. Ini waktuku. Edis, Paulus pernah dijadikan pemimpin orang Kristen nggak? Saat mengabarkan Kristen. Paulus itu bukan pemimpin, yang memimpin itu Yesus. Kepala dari jemaat itu Yesus. Kalau Kok Paulus Paulus apa? gimana? Paulus apa? Paulus itu jemaat Kristus sama seperti kami. Oke, kalian tunduk sama Paulus nggak? Enggak. Sama surat-surat Paulus? Tidak. Kami Oke, berarti tunduk surat- kepada Yesus. Oke, sabar dulu, ini sesi interogasi. Berarti 14 surat Paulus itu kamu ingkari. Kamu nggak tunduk terhadap perintah surat Paulus. Paulus tidak pernah menjadi otoritas orang Kristen. Yang menjadi Paulus otoritas menulis- adalah Yesus. Oke. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat di dalam perjanjian baru, betul? Kamu lari Ini kemana-mana. ada Bahas korelasi. dulu menuhankan. Kok nggak fokus sih gini loh. Kita Oke. fokus apakah Oke. orang Islam itu menuhankan Muhammad. Kalau Oke, kami Edis, sudah aku jelas mau tanya menuhankan samamu. Yesus. Edis, aku mau tanya samamu. Di Indonesia ada berapa presiden? Satu. Siapa? Sekarang presidennya Prabowo. Oke, sekarang presidennya Prabowo. Semisal di kampusku ada seorang ketua yang kita sebut sebagai presiden mahasiswa. Dia disebut presiden. Iya. Oke. Betul. Dan dia bermukim di Indonesia. Betul. Jadi ada berapa presiden? Kalau presiden yang merujuk kepada negara satu, kalau presiden yang merujuk kepada presiden-presiden dalam wilayah bisa banyak. Nah, itu pinter, Edis. Ketika Rob merujuk kepada Sang Pencipta alam semesta, itu Allah Ta'ala. Tapi ketika Rob diartikan pemimpin orang Islam, kita bisa Ya sama. anggap Nabi Muhammad. Ya udah. Ya sama, terus kenapa kalian menyalah-nyalakan orang Kristen menuhankan, merobkan Yesus sementara kalian merobkan Muhammad? Oke, Edis, Gimana? mau tanya samamu.
ketika Nabi Muhammad dibawa dalam sudut pandang point of view orang Kristen, posisi Nabi Muhammad sama seperti siapa? Fair, ini sesiku interogasi. Gimana? Betul. Ini sesiku interogasi. Edis, ketika Nabi Muhammad yang you anggap sebagai Rob sama seperti Yesus dalam sudut pandang kalian, betul? Beda. Loh, bedanya gimana? Bedanya kalau Muhammad di kuburan dia, Rob kalian di kuburan. Ya ke situ, aku nggak mau tanya dia di mana. Tetapi eksistensi ajarannya apa iya Nabi Muhammad? Beda lah gimana? Muhammad mengajarkan payudara besar kok di surat Anu gimana? Loh, di dalam An-Naba ayat 33 pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis yang berpayudara besar. Gimana sih? Oke, saya suka interogasi Edis yang fair. Jadi ketika Edis menganggap Nabi Muhammad dalam sudut pandang umat Islam itu adalah Robnya, sama seperti Yesus dalam sudut pandang orang Kristen, dia adalah pemimpin daripada orang Kristen. Betul. Bahkan Edis pun juga mengingkari keilahian Yesus. Yesus punya ilahi nggak? Ilahi dalam pengertian apa dulu? Yesus punya keilahian nggak? Yang Apa diartikan keilahian maksud kamu? Karena saya nggak mungkin jawab apa yang kepalamu aja nggak jelas. definisi ilahi itu suatu zat yang Apa? transendental. Apa itu zat transendensal itu apa? Aduh, Nah, kamu aja bingung. sama orang pagi. Yang transendental itu yang di luar daripada akal manusia. Oh jelas dong, Yesus membangkitkan Oke, orang mati. Yesus berarti Yesus membangkitkan orang mati, Muhammad mematikan orang hidup. Oke, Yesus punya atribut keilahian. Oh iya dong, Oke, gimana? dia transenden. Transenden itu apa? Transenden itu di luar akal manusia. Edis nggak tahu. Oh jelas dong. Oke. Contoh Edis nggak membangkitkan tahu bedanya transenden membangkitkan sama iman. orang yang mati, Oke. menghidupkan Edis. orang yang mati. Edis. Itu di luar akal nggak? Ketika ya sabar interogasi. Ketika di kisah para Rasul 2 ayat 22 itu disebut sebagai mukjizat yang mana Allah Bapa menentukan mukjizat itu melalui Yesus. Apakah Yesus melakukan kehendaknya sendiri? Dengan kehendak Bapa di sorga. Oke, dengan kehendak Bapa di sorga. Yesus punya kehendak sendiri nggak? Iya. Tapi dia Oke, menaklukkan kehendaknya oke, itu kepada sabar kehendak dulu. Bapa di sorga. Edis Takia, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Jadi kehendaknya itu bukan kehendak Yesus, Edis. Ini katanya, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Jadi kata Yesus salah, Edis. Habis waktumu Goldian. Habis. Oke, sekarang saya mau gini, Goldian. Kamu kan, ini waktu saya. Ini waktu saya. Goldian, kamu ini kan mahasiswa. Jangan buat diskusi kita ini jadi diskusi macam anak SMP atau anak SMA. Yuk, gue gini Goldian. Kita ini kan bicara menuhankan. Kamu kan mempersalahkan. Jangan kamu menuhankan Yesus. Kan itu poinnya ajaran agama Islam itu. Jangan kau tuhankan manusia. Betul nggak? Itu poinnya. Kalau siapapun yang belajar agama Islam itu poinnya. Jangan kamu menuhankan manusia. Betul? Betul. Sekarang saya tanya, menuhankan itu apa? Mentuhankan itu menjadikan eksistensi lain sebagai pencipta alam semesta. Bukan itu definisi menuhankan dalam Al-Quran. Ya udah silakan kasih definisi. Oke, di dalam Quran, oke sebentar, ini waktu saya, sabar. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor 23 itu berbicara bagaimana adanya orang yang menuhankan hawa nafsu. Konteksnya beda. Oke, apakah menuhankan hawa nafsu itu menjadikan hawa nafsu itu sang pencipta? Itu konteksnya beda. Ya udah, di mana pengertian menuhankan itu artinya menganggap dia pencipta semesta alam? Di mana? KBBI? Kok KBBI, orang kita lagi bahas Al-Quran kok gimana? Goldian, kita ini bahas Al-Quran. Apa yang dimaksud oleh Al-Quran dengan kata-kata menjadikan sesuatu sebagai Tuhan? Apakah menjadikan sesuatu sebagai sang pencipta? Rabbul Alamin ketika kita berbicara tentang Tuhan. Makanya kamu di bawahnya si Daman Al-Mantiki. Gimana? Menjadikan sesuatu sebagai Robnya, itu di dalam Al-Quran, itu ada 2 ayat yang berbicara seperti itu. Di dalam surat At-Taubah ayat 31 dan di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23. Rob Menjadikan yang kamu maksud apa? apa?
Rob yang kamu maksud ketika berbicara Kok rob yang saya maksud? Rob yang dimaksudkan Al-Quran. Kok saya yang dimaksudkan? Coba apa yang dimaksud Al-Quran? Kamu Yang buka. dimaksud Al-Quran itu artinya ketika kamu menjadikan dia sebagai robnya, artinya kamu menyerahkan ketaklukan kamu, ketundukan kamu secara mutlak kepadanya. Betul, berserah diri. Iya. Nah, ketika orang tahluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, dikendalikan hawa nafsunya. Kata Al-Quran itu menjadikan dia sebagai Tuhannya, betul nggak? Ya, betul. Terus. Nah, sekarang saya tanya, sebagai Muslim, kamu wajib berbuat seperti itu kepada Muhammad nggak? Kita nggak diwajibkan berserah diri kepada Nabi Muhammad, tidak. Jadi kamu tidak wajib tahluk, tunduk, patuh, mengikuti Muhammad? Tadi you bilang berserah Nah, kan diri. berbelat-belit kan? Jawab singkat aja, jawab singkat. Sebagai seorang Muslim, wajibkah kalian tahluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun yang Tahluk apa diperintahkan dulu? Muhammad? Di pengertian tahluk apa dulu? Ada diksi yang Tahluk di sini dalam pengertian kamu tidak punya pilihan, tidak boleh membantah, kamu harus ngikut apapun katanya. Oh, kalau mengikuti ya. Ya iya. Nabi Muhammad. Sekarang kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad. Hukumnya menurut Al-Quran kamu menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Oke, Gimana berarti sih? kalau aku mentaati aturan undang-undang, aku juga menjadikan aturan undang-undang sebagai Tuhanku. Iya, iya. Oke, berarti aturan undang-undang. Kita itu diwajibkan menjadikan hukum itu sebagai Tuhan. Oh, kalau definisi seperti itu ya Ya, udah. ya memang itu yang dimasukkan Al-Quran. Oke, tapi jangan di framing gitu ya. Enggak, masalahnya orang-orang awam punya pikiran kalau mentuhankan itu artinya menganggap dia sang pencipta alam. Itu menuhankan menurut orang awam yang nggak tahu apa-apa. Di dalam Al-Quran nggak ada begitu. Karena pencipta semesta alam itu nggak perlu dianggap. Memang udah pencipta kok, ngapain dianggap, ngapain dilantik. Ada-ada saja sih. Tidak perlu kita melantik seseorang itu menjadi pencipta alam. Nggak mungkin bisa. Orang bukan pencipta alam kok dilantik jadi pencipta alam. Oke. Mentuhankan di dalam Al-Quran itu pengertiannya bukan menjadikan dia sebagai pencipta alam. Tapi menjadikan dia sebagai sesuatu yang kepadanya kamu tahluk, tunduk, mengikuti. Itu mentuhankan. Gimana sih? Dan kalian mentuhankan Muhammad dan Allah. Begitu loh. Nggak ada. Nah, orang kalian ini tidak pernah tahu definisi Allah bilang, mentuhankan. "La syarika lahu." Tidak ada sekutu baginya. Allah nggak pernah menjadikan Nabi Muhammad sekutunya. Jangan takiyah. Loh, kalau tidak menjadikan Muhammad sebagai sekutunya, bagaimana mungkin taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah? Iya, karena dia utusan sampai giliranku. Waktu habis. Waktu habis. Oke, gantiannya Dis. Aku kejar. Apa benar Yesus punya kehendaknya sendiri? Ya. Oke, kita buka Yohanes 5 ayat 30. Apa benar ini ucapan Yesus ya, Dis? Nah, gini Goldian, itu tidak ini kan relevan, interogasi. tidak relevan terhadap tema kita. Kita membahas mentuhankan kok, kamu malah bahas yang lain. Kejam-kejam. Enggak, saya bukan apa-apa. Kita enggak, itu enggak relevan. Bahas masalah mentuhankan, enggak, jangan yang lain. Bukan tema kita. Waktunya di pause dulu. Edis, ketidakrelevannya di mana? Di pause dulu coba. Kita berbicara mengenai menuhankan Yesus dan menuhankan Muhammad. Ya iya, makanya aku akan membantah klaim ketuhananmu terhadap Yesus. Ketika Yesus Ketuhanan maksudnya gimana sih? Ini waktuku, betul. Iya, menuhankan dulu. Coba definisikan menuhankan. Oke, Edis tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian baru. Ya. Oke, jadi aku bisa katakan Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan dalam pengertian di dalam perjanjian baru itu Yesus. Bukan, aku nggak berbicara tentang eksistensi atau sosok Yesus. Iya, perjanjian baru itu berbicara mengenai kepatuhan dan ketundukan kepada Yesus. Sabar dulu. Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Iya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Dalam pengertian perjanjian baru itu berbicara Yesus. Jangan kemana-mana. Aku gunain standar yang sama. Sekali lagi, Edis tunduk dan patuh terhadap perintah perjanjian baru. Perintah Yesus ya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Yesus ya. Loh, Edis mentuhankan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru itu kan berbicara tentang Bukan Yesus ya. Objeknya perjanjian baru. Ya, Yesus di situ ya. Oke, objeknya perjanjian baru bukan Yesus. Perjanjian baru di situ maksudnya kertas, buku.
Perjanjian baru, tulisan-tulisan Apa perjanjian manusia baru itu? Yang Edis taati. Iya, apa perjanjian baru itu? Perjanjian baru 27 kitab Edis. Buku. Ya, Iya, esensinya apa itu? esensinya isi-isi daripada Iya, apa? surat-surat. Tentang apa itu? Contoh tentang perintah kepada Allah, jangan membunuh, ajaran kasih. Iya. Edis taat perintah itu. Iya. Perjanjian baru. Edis mentuhankan perjanjian baru. Mentuhankan perintah-perintah atau firman Tuhan di dalamnya. Edis mentuhankan perjanjian baru. Perjanjian baru di situ, dalam perjanjian Edis baru. jawab, Buku. aku pakai standar yang sama. Edis mentuhankan perjanjian baru ketika dikatakan Edis taat perintah perjanjian baru. Oh iya. Oke, Edis mentuhankan perjanjian baru. Terus? Terus? Teman-teman, ini terrecord ya. Ini gak apa-apa, terus. Oke. Jadi selama ini Edis juga mentuhankan perjanjian baru, betul? Terus? Oke. Edis, Paulus menulis setidaknya 14 surat. Edis mentaati perintah atau aturan surat yang Paulus ditulis nggak ada perintah di situ. Paulus tidak memerintah. Oke, Paulus menulis 14 surat. Edis mengikuti surat-surat yang ditulis Paulus. Iya, kalau Paulus itu tidak mengajurkan mengikuti Yesus, saya nggak ikuti. Oke, aku nggak tanya objek lain. Paulus menulis menurut para scholar setidaknya 14 surat, betul? Oke. Di dalam tulisan-tulisan Paulus ada berbicara tentang Yesus dan hikmat-hikmat. Edis taat dan mentaati perintah surat Ya Paulus. karena datang dari Yesus ya. Oke. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Karena itu berbicara tentang Yesus, saya jawab iya. Oke, Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Cetek. Terus. Nah kan? Terus. Jadi teman-teman ada dua kesaksian. Edis mempertuhankan perjanjian baru dan Edis mentuhankan karya Paulus, betul? Karya Paulus. Iya, 14 Karya surat Paulus tentang karya apa? Paulus, kan? Surat-surat Paulus tentang apa? Apakah dia mengajak untuk taat kepada Yesus atau tidak? Jangan takia. Jadi gini teman-teman, ketika Tidak. Edis mencoba memframing bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad, Edis harus sadar dan harus menerima fakta. Edis akan dibalikkan ke suatu kesimpulan yang rancu. Mirroringnya, Edis bakal kena. Edis selama ini mentuhankan perjanjian baru dan Paulus. Edis mentuhankan surat-surat Paulus. Ini Jeder. Bobok Edes. Jadi teman-teman di bawah, Golian. Ternyata Paulus juga mengaku sebagai Bapak Yahweh. Ada ayatnya. Nandar udah ikut-ikutan ini. Nandar udah ikut-ikutan. Waktu habis. Waktu habis ya. Edes. Waktu habis ya. Yuk. bentar, ini kurang berapa sesi lagi? Berapa sesi lagi, Des? Kita lanjut aja. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kasih tahu. Oke. Siap. Baik. Waktu dimulai, narasi Baik. dimulai juga. Baik. Golian, kamu jangan sembunyi-sembunyi. Oke, baik. Menurut Al-Quran, kalau seseorang taat, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, dia menuhankan siapa? Hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang muslim taat, patuh, tahluk, tunduk kepada Muhammad, berarti menuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Jawab singkat. Orang yang patuh, taat, tahluk, tunduk kepada hawa nafsunya berarti menuhankan siapa? mengilahkan, di situ bahasanya ilah. Mengilahkan siapa? Mengilahkan hawa nafsu. Oke, berarti umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Kita Awa. Umat muslim berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? taat perintah Nabi Muhammad. Iya, berbuat seperti itu. Berarti mengilahkan nggak itu menurut Al-Quran? Kita mengilahkan Tuhan kita. Coba, kepada siapa umat muslim sami'na wa ta'na? Kami mendengar dan kami taat. Kepada siapa? Utiullah wa uti Rasul. Ini kan inilah orang Islam nih kayak gini. Kayak gini orang Islam, makanya udahlah, Goldian udahlah ya. Apalagi yang mau kita lanjutkan?
Apalagi yang mau kita lanjutkan? Coba ya. Ketika Ya, apa yang kamu mau berbicara, kamu cari? dengar dulu. Ketika kamu berbicara mengenai perjanjian baru, ketika kamu berbicara mengenai Paulus, semua isi perjanjian baru, semua surat-surat Paulus itu berbicara mengenai sebuah otoritas. Siapa otoritas itu? Yaitu Yesus dan Bapa di sorga. Makanya kami menuhankan Yesus, menuhankan Bapa di sorga, menuhankan Roh Kudus. Loh, memang iya kami akui itu. Berarti ada 3 Tuhanmu. Ada 3 otoritas. Ada 3 otoritas di dalam kekristenan itu. Bapa, firman-Nya, dan Roh Kudusnya. 3-nya itu ada berapa? 3 juga. Ya 3 lagi mana? Berarti Tuhanmu ada berapa? Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa kalian itu berbelit-belit ketika saya bertanya? Sekarang, Muhammad sebagai Rob, betul nggak? Sebagai junjungan pemimpin. Sebagai Rob. Oke, Allah sebagai Rob, betul nggak? Robbul Alamin. Berarti ada berapa Rob di situ? Ada berapa Rob di situ? Rob dalam artian apa? Alah, udahlah mencret lah kau lah, udahlah. Udahlah Goldian, sebenarnya nggak usah lah kita ini berbelat-belit. Di dalam agama Kristen, sebentar dulu. Di dalam agama Kristen, otoritas itu Bapa di surga. Oke? Nah, Bapa di surga ini punya yang namanya firman. Firmannya itu datang ke dunia. Nah, apakah firmannya itu bukan otoritas juga? Ya otoritas juga, sesuatu yang harus dipatuhi. Masa Anda patuh sama Bapa tapi nggak patuh sama firmannya? Ini nggak masuk akal. Oke lah, saya patuh sama Bapak, tapi saya nggak patuh sama Roh Kudusnya. Kepada siapa? Ya, itu nggak masuk akal. Edis berdoa kepada siapa? Kau nggak usah lari kemana-mana. Sekarang begini, intinya Goldian, kita sudah jelas kepada satu kesimpulan bahwasanya, sebentar, ada verifikasi. Aduh. Nah, ketika kalian terima kasih. Ketika kalian ini berbicara tentang Muhammad, kalian itu berbicara mengenai bagaimana kalian harus patuh, takluk, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Karena mengikuti Muhammad itu sejatinya itu sama saja dengan mengikuti Allah. Sama di dalam iman kami, menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, itu sejatinya menjadikan Bapa di surga sebagai Edis berdoa Tuhannya. kepada siapa? Ini kan lari kemana-mana kan? Lari kemana-mana. Nah, apakah Yesus punya otoritas? Iya, makanya kami berdoa kepada Yesus. Berdoa kepada Bapa di surga. Karena baik Roh Kudus, baik Yesus, baik Bapa di surga memiliki otoritas, memiliki kuasa. Nah, yang salah ini begini Goldian, yang salah ini begini. Kalian ini menuhankan Tuhannya orang Quraisy. Gitu loh. Kalian sok-sok mau nyalah-nyalain. Kalian ini mau nyalah-nyalain orang Kristen, terus kalian ingin mempromosikan Tuhan negeri Arab. Jadi nggak nyambung. Udahlah Goldian. Waktu Udah habis, intinya Edis. kita di sini Waktu sudah sampai habis. kepada satu mufakat. Artinya sudah Waktu selesai. habis. Nggak ada Edis. Belum Dis. Gimana sih tadi kok belum mufakat apa lagi? Bukan aku. Edis kan katanya mau fair, betul. Ya ini giliran Ya, interogasi. waktu. Enggak, kita berbelit-belit udahan. Udah selesai. Tadi kan pertama Edis. Belum Dis. Kamu sudah berbelit-belit. Oke, Edis kan tadi pertama Edis. Moderator Dis, hormati Dis. Belum Muhammad Rob Dis. atau tidak? Edis katanya. Oke, ini Goldian nih, bagian Goldian ini. Perjanjian di awal gimana? Ya, silakan silakan. Goldian. Oke. Jangan berbelit-belit lagi. Ayo, berbicara mengenai menuhankan Ini Muhammad. bagian Goldian. Nah, Ini bagian Goldian, saya mulai lagi ya. Tolong kondusif ya. Silakan silakan. Goldian. Oke, thank you moderator. Teman-teman, kita mendapatkan konklusi bahwa buku-buku ini, perintah-perintah Paulus itu juga dijadikan Tuhan oleh Edis. Itu direkam teman-teman, kabarkan, sebarkan, posting ulang, like, subscribe. Jadi Edis, maaf kata, framing murahanmu tentang Islam mentuhankan Nabi Muhammad itu balik ke kamu sendiri. Berujung apa? Berujung perjanjian baru jadi Tuhan bagimu. Sama seperti aku kasih contoh Edis, ketika di Indonesia disebut
ada Presiden Jokowi. Di UI Presmanya ada Melkisedek Guang. Maka ada berapa presiden? Di UGM siapa ya? Atiatul Mutadir. Apakah ada 3 presiden? Iya. Tapi 3 presiden itu memiliki otoritas yang sama atau tidak? Berbeda. Otoritas Prabowo itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Tetapi otoritas Presiden mahasiswa UI kepada mahasiswa UI dan lain sebagainya. Otoritas Jadi, Muhammad sama Allah sama nggak? beda. Oke. Bedanya di mana? Ini bagian Goldian. Bagian Bedanya di Goldian. mana? Saya tanya dulu. Di pause dulu tolong. Oke. Edis, sekarang aku merujuk kepada hal yang masih ada korelasinya dengan tentuan. Enggak, saya mau tanya dulu, apa bedanya otoritas yang dimiliki Muhammad dengan otoritas yang dimiliki Allah? Enggak, ini waktu Goldian yang interogasi. Udah Silakan. 2 orang nih. Mereka Ini aku moderator. Bersatu padu, teman-teman. Ayo, silakan. Oh, bukan, aku Edis, cuma biar Edis kondusif. berdoa kepada siapa? Edis berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Yesus boleh, berdoa kepada Bapa di surga boleh, berdoa kepada Roh Kudus boleh, karena sejatinya Oke. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu. Oh, itu satu. Berdoa kepada Kita ngomongin berdoa apa menuhankan? Oke, berdoa ketika Yesus kamu anggap Tuhan, kamu akan berdoa kepada Tuhan enggak? Anggap Tuhan tuh apa sih maksudnya? Oke, you menganggap Yesus Tuhan, betul? Menganggap Tuhan tuh maksudnya apa? You mengklaim Yesus Tuhan. Maksudnya Yesus Tuhan tuh apa? Loh, kok tanya sama aku? Tadi sesuai dengan definisi. Saya aja percaya setan itu Tuhan gimana? Oke. Saya juga percaya setan itu Tuhan kalian gimana? Kok Oke, ada saja sih? giliranku. Saya juga menganggap setan itu juga Tuhan, Ya, oke, Tuhannya ya, oke, kalian. giliranku. Edis, Gimana? Giliranku. Edis. Enggak, masalahnya bahasa kalian itu Ya, kalau Edis, enggak giliranku. kalau enggak Oke, bisa kalian ya. bahkan kalian enggak memahami Edis, apa yang kalian pertanyakan. Moderator. Ya. Jangan ditimpa, suaraku kalah. Oh, enggak pakai sound card. Yes. Jadi teman-teman, pada intinya Edis tadi menegaskan bahwa dia berdoa kepada 3 pribadi. Ada 3 Allah yang dia tuhankan, 3 Theos yang dia tuhankan, yakni Bapak di sorga, betul? Yesus juga betul? Roh Kudus juga betul? 3-nya berbeda, betul? Berbeda dalam pengertian apa? Berbeda dalam pengertian pribadi. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, betul? Lalu ada 3 Tuhan tidak? Kalau dalam pengertian Tuhannya orang Islam bukan. Kalau dalam pengertianmu ada berapa 3 Tuhan? Tuhan itu maksudnya Tuhan. Oke. Ada berapa 3 Tuhan? 3 Tuhan Ada di berapa situ. Tuhan? 3 Tuhan. 3 Tuhan. 3 atau 1? 3. Oh, Iya. Kamu aja robmu 2 aja kamu kok kejang-kejang gimana sih? Robmu aja 2 kamu kejang-kejang. Ini masih waktu Goldian, lambaikan Dis. tangan ke kamera dan bilang Tuhan Edis ada 3. Ayo. Apa? Udah, Tuhan ada 3, betul? nggak masalah. Oh, oke. Nggak masalah ya. 3 memang Oke, 3. lambaikan ke tangan ke kamera. Terus, Tuhan Edis ada 3 ternyata, nggak masalah. terus, Teman-teman, di-share, di-subscribe. Betul, sekali lagi Tuhan Edis ada 3. ya terus. Oke, Tuhan Yesus ada 3. Jadi, para pemuda Edis yang ada di bawah, jangan harap konsep keimanan kalian itu sama dengan Edis. Karena Edis itu kasih deklarasi bahwa dirinya itu penganut Triteos, ajaran-ajaran bidat yang percaya ada 3 Tuhan. Kita lambaikan. Ya silakan lanjut. Waktu habis. Mohon maaf. Goldian, waktu habis. Oke, baik. Makasih Baik. moderator, makasih Edis. Siap. Mau lari? Lo enggak, ini waktu, silakan. Oke. Ngapain kabur? Baik. Pertanyaan Oke. bagus. Gini, masalahnya kita itu jangan berbelat-belit, ya. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Berarti ada berapa di situ Tuhannya? 3. 3. Sekarang saya tanya, Muhammad Rob nggak?
Kamu jangan berbelit-belit. Muhammad Rob atau enggak? Rob apa dulu? Udahlah kau berbelit-belit. Udah. Kalau kau masih berbelit-belit, kita selesai. Saya tutup diskusinya. Sekarang saya tanya, Muhammad itu Rob atau tidak? Pemimpin. Kalau Rob atau tidak? Jawab Rob atau tidak dia? Artinya pemimpin ya. Udah. Kita selesai diskusinya. Kita nggak usah diskusi lagi. Jadi kamu itu intinya Muhammad Robmu, Allah Robmu. Berarti berapa Robmu? Robbul Alamin ada satu. Robmu ada berapa? Robmu ada berapa? Rob yang saya sembah. Aduh, udah berbelit-belit kamu ini. Nih, saya puterin ya. Saya puterin videonya temanmu sendiri nih. Ya biar kamu katakan ini temanmu sesat ini. Ya, udah kamu katakan aja temanmu ini sesat biar selesai. Kita ngapain sih diskusi berbelit-belit? Saya untuk menghakimi Masalahnya di mana? Kalau ada 3 Rob itu masalahnya di mana? Sedangkan Robmu aja ada 2 aja kok kamu nggak masalah kok, gimana sih? Masalahnya 3-tiganya adalah Tuhan yang benar. 3-tiganya adalah Rob yang benar, bukan Tuhan, bukan Robnya orang Arab. Saya mengatakan bahwa Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, ada 3 di situ Tuhan dan ketiganya Tuhan yang benar. Kamu Muslim, Muhammad Rob, Allah Rob, dan dua-duanya Rob yang nggak benar. Di mana masalahnya? Nih, dengerin ini pengakuan temanmu ini. Dia nggak berbelit. Daman ini saya nanya dia nggak berbelit nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu Rob? Rob. Tuh, ditanya, apakah Muhammad itu Rob? Rob, kata Daman. Udahlah, udah selesai. Udah selesai. Sekarang saya tanya, ini terakhir. Ini kita nggak usah lagi diskusi. Saya nggak mau diskusi kalian berbelit-belit kalian. Sekarang nggak usah berbelit-belit. Ayo jujur ya, jujur. Saya nggak mau jujur berbelit-belit kayak kalian. Kalian nanya, Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa di surga Tuhan, iya. 3-nya Tuhan, iya. Berarti ada 3, iya. Dan 3-tiganya Tuhan yang benar. Karena baik, karena Roh Kudus dan Yesus datang daripada Bapa. Tuhan yang datang daripada Bapa. Makanya Tuhan yang benar juga. Nah sekarang saya tanya sama kamu, Muhammad Rob nggak? Pemimpin. Rob atau tidak? Dijawab yes or no. Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam ya. Aduh. Muhammad Rob atau tidak? Kalau artinya pemimpin umat Islam ya. Berarti Rob ya? Kalau artinya pemimpin umat Islam. Oke Rob. Allah Rob atau tidak? Kalau Allah diartikan Robbul Alamin. Oke Rob. Berarti berapa di sini Rob di sini? Ada berapa Rob di sini? Rob dalam konteks udah selesai. Udah, kita nggak usah lagi diskusi karena kalian nggak mampu jujur, nggak mampu berhitung. Udah selesai. Udah nggak usah lagi ngapain. Udah selesai kita diskusinya. Sudah cukup. Nanti kalau diulang pun akan gitu-gitu lagi. Ya. Intinya apa yang kami percayai ketika dibalikkan kepada kalian gelagapan. Sudah selesai? Waktu sudah selesai? Sudah selesai kita.